Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia tak segan mengungkapkan perasaan marahnya usai menjalani akhir pekan MotoGP Prancis 2025 dengan menyedihkan. Bagnaia menjalani akhir pekan balap MotoGP Prancis 2025 dengan kondisi sulit seiring dengan rentetan kesialan yang dialami. Pecco meninggalkan seri ke-6 MotoGP 2025 itu tanpa mendapatkan 1 poin pun usai finish di urutan ke-16 pada balapan utama. Pada sesi sprint yang dilangsungkan sehari sebelumnya Bagnaia juga harus gigit jari setelah dia terjatuh di tikungan 3. Tikungan 3 benar-benar menjadi tikungan yang keramat bagi Bagnaia kali ini setelah dia sempat crash pada awal lomba berdurasi selama 26 putaran tersebut. Francisco Bagnaia menjadi korban kecerobohan mantan rekan setimnya musim lalu yang kini membela Red Bull KTM Tech3 Enea Bastianini di lap pertama. Meski demikian Bagnaia dan Bastianini masih bisa melanjutkan balapan usai mengalami insiden tersebut. Terlepas dari hasil akhir yang sangat mengecewakan, Bagnaia merasa sudah melakukan strategi yang tepat dengan bertahan di setelan motor basah. Dia tidak terpengaruh untuk memakai setelah kering usai putaran pemanasan dengan kondisi flag to flag sebelum bendera start dikibarkan. Untuk crash yang terjadi pada sesi balapan utama Bagnaia tidak bisa menghindar tatkala Bastianini yang kehilangan kontrol membuatnya terjatuh. Sebelumnya ia kewalahan di mana start agresif dari para rival membuatnya banyak kehilangan posisi usai start dari urutan ke-6. Lebih lanjut rider berusia 28 tahun tersebut menilai seluruh akhir pekan MotoGP Prancis 2025 tak ubahnya sebagai bencana. Rasa emosi hingga murka tak bisa disembunyikan oleh Pecco Bagnaia usai gagal membawa pulang 1 poin pun dari balapan kali ini. Saya telah memilih strategi yang tepat. Saya tahu betul bahwa ketika hujan mulai turun itu tidak akan berhenti dan saya melihat semua radar yang bisa saya akses dan semuanya mengatakan hal yang sama. Saya mengawali balapan dengan sangat baik tetapi kemudian mulai banyak rider meluncur di lintasan lurus dan saya kehilangan banyak posisi. Kami bersenggolan karena Bastianini mengerem belakangan tetapi bannya membuat kontak dan strategi kami bertabrakan dan dia jatuh di curb dan menjatuhkan saya. Jika saya bisa melaju tanpa masalah saya bisa finish di posisi 5 besar karena ada beberapa hal yang cukup besar yang tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan balapan. Saya berhenti dan mengganti motor tapi saya harus menunggu 20 detik untuk memastikannya siap jadi nasib buruk dan nasib baik itu tidak ada hari ini tidak ada yang berhasil begitu saja. Dalam kondisi basah Anda membutuhkan lebih banyak feedback dari motor dan saya tidak memilikinya saya bisa melaju dengan cepat atau 4 detik lebih lambat dan motor memberikan perasaan yang sama. Tim memberikan semua yang mereka bisa untuk membantu saya namun sejauh ini kami tidak pernah berkembang. Kemudian di kualifikasi sprint dan balapan lalu bencana saya kembali dengan sangat marah saya tidak senang dengan apapun, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari Motosan. Pembalap tim Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini menjadi salah satu sosok yang disorot pada balapan MotoGP Prancis 2025. Sayang bukan soal prestasi tapi soal penampilan kacaunya pada balapan di MotoGP Prancis 2025 tersebut. Enea Bastianini diganjar 5 penalti akibat ulahnya sepanjang balapan 26 putaran di sirkuit Bugatti Le Mans tersebut. Pada awal lomba Enea Bastianini bergabung dengan banyak pembalap lain yang berganti motor dengan ban kering usai sighting lap. Hal itu membuat Bastianini kemudian diganjar menjalani penalti 2 lap panjang atau double long lap penalti. Alih-alih menjalani hukuman Enea malah jadi biang kerok insiden lap pertama MotoGP Prancis 2025. Dia kehilangan kontrol motornya saat memasuki Cicane usai balapan dimulai hingga menabrak Bagnaia yang menjadi korban di sana. Setelah jalani double long lap penalti yang pertama Bastianini crash lagi sebelum ganti motor ke ban basah saat hujan semakin deras, dan saat berganti motor ke ban basah pembalap Italia ini berulah lagi dengan melewati batas kecepatan di pit lane. Hal itu membuatnya kena double long lap penalti lagi hingga akhirnya hanya finish ke-13 dalam balapan tersebut.
setelah balapan berakhir Bastianini kembali diganjar long lap penalti lagi yang harus dilakukannya di balapan selanjutnya di Silverstone. Hal itu karena dia dianggap bersalah dalam insiden lap pertama balapan yang membuat Bagnaia dirugikan akibat kejadian itu. Jadi total Enea Bastianini telah diganjar 5 kali long lap penalti hanya karena ulahnya dalam satu balapan saja. Uniknya Bastianini sebenarnya masih memiliki penalti lain yang didapatkannya saat sprint MotoGP Prancis 2025. Dia dipaksa turun 2 posisi karena aksinya yang kurang bertanggung jawab saat bertarung melawan Jack Miller di balapan sprint. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez kian mantap menduduki puncak klasemen usai mendapatkan podium kedua pada sesi balap MotoGP Prancis 2025. MotoGP Prancis 2025 berlangsung dramatis dengan kondisi flag to flag sejak sebelum start dikibarkan. Drama pergantian motor dan hujan hukuman mewarnai seri kali ini dengan jumlah putaran yang harus berkurang 1 lap akibat red flag yang berkibar. Meski berlangsung di situasi kacau, Marquez membuktikan kelasnya untuk mendapatkan podium, meski sempat dijatuhi hukuman double long lap penalti karena keputusannya mengganti motor kembali sesaat setelah merampungkan sesi warm-up lap. Kendati demikian, The Baby Alien tetap tampil gemilang dan akhirnya merampungkan balapan di podium kedua. Marc Marquez hanya kalah dari sang pemenang Johann Zarco yang sejak lap pertama meneguhkan tekadnya memakai motor setelan basah. Dengan hasil finish kedua di MotoGP Prancis 2025, Marquez mendapatkan tambahan 20 poin. Tambahan 20 poin ini membuat pembalap berusia 32 tahun itu semakin kokoh berada di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025. Marquez menorehkan total 171 poin di mana jumlah itu membawanya menjauh dari Alex Marquez dengan jarak 22 poin. Rider milik Gresini Racing itu harus rela jaraknya dengan Marquez bertambah jauh setelah gagal finish di seri ke-6 MotoGP 2025 itu. Alex mengalami 2 kali crash di mana yang pertama dia masih bisa bergabung dan melanjutkan aksinya lagi sebelum kecelakaan kedua memupuskan harapannya. Sementara itu peringkat ketiga masih menjadi milik rekan setim Marc Marquez yaitu Francisco Bagnaia. Pecco menutup akhir pekan kali ini dengan hasil minor setelah sempat crash dan melanjutkan aksinya hingga finish di tempat ke-16. Posisi tersebut membuat Bagnaia tampak menyedihkan karena dia hanya terpaut 1 strip dari zona poin minimal di MotoGP. Dengan gagal menambahkan poin, Bagnaia masih tetap menorehkan total 120 angka menguntit Marquez dan adiknya, di mana pada sesi sprint sehari sebelumnya Bagnaia juga tak mampu menambah poin usai dirinya terjatuh ketika melibas tikungan 3. Setelah menyelesaikan seri MotoGP Prancis 2025, para pembalap masih memiliki kesempatan untuk dapat menambah raihan angka mereka 2 pekan berselang tatkala tampil pada seri ke-7 yaitu MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone. Berikut klasemen sementara MotoGP 2025 usai MotoGP Prancis 2025.